Cek 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 cek, halo sobat nih, gas lagi dah mang jawaban. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zovan dia mendatang menuju tempat di mana Kunpeng berada. Namun kedatangan dari Zovan yang tidak diundang membuat Gagak berkepala tiga dia pun datang untuk dapat menghentikannya. Namun di sini dengan menggunakan mata petir api hitam yang dimiliki oleh Zovan membuat Gagak ini yang awalnya sedikit sombong, dia langsung berlutut di hadapan dari Zovan. Bahkan saat ini Zovan dia memijaknya dan meminta kepada Gagak ini untuk dapat membawanya pergi menemui Kunpeng, dan anggap saja aku memaksa dirimu, ucap dari Zovan. Dan tak lama setelahnya, karena memang Gagak ini nggak bisa menghadapi Zovan, di sini dia pun pada akhirnya pergi membawa Zovan pergi menemui Kunpeng yang ada di puncak dari Gunung para binatang buas. Namun setibanya tempat di depan dari pintu masuk gua, di sini Gagak ini dia pun mengatakan kepada masternya kalau dia datang bersama dengan Zovan. Zovan datang untuk dapat menemui Anda, Tuan, ucap dari Gagak itu, yang membuat Gusantong yang mendengarnya dia pun cukup terkejut ketika ayahnya datang untuk dapat menjemput dirinya, yang membuat Gusantong dia pun langsung datang keluar dan juga langsung pergi menemui Zovan, dan dia senang ketika ayahnya datang untuk dapat mengunjungi dirinya. Sedangkan itu Zovan di sini dia menyambutnya, dan dia juga mengatakan kalau kedatangannya kali ini bukan untuk berkunjung, tapi mulai sekarang ayah akan selalu ada bersama dengan dirimu, ucap dari Zovan yang membuat Gusantang tentunya sungguh sangat senang. Di sini Gusantang dia terlihat sangat manja dan juga sangat bersenang-senang dengan Zovan ketika dia tahu kalau Zovan pada akhirnya akan datang bersama dengan dirinya selama-lamanya, dan itu membuatnya sungguh sangat senang. Pada akhirnya dia akan terus bersama dengan ayahnya, ucap dari Gusantang. Namun tak lama setelahnya Kunpeng dia pun datang, dan dia pun tertawa ketika Zovan datang menemui dirinya, dan itu membuatnya pun bertanya apakah Zovan dia memiliki cukup waktu untuk dapat mengunjungi mereka. Tapi di sini Kunpeng dia juga bertanya kepada Zovan kenapa Zovan datang tanpa mengabari dirinya, dan jika saja mengabarinya mungkin saja dia bisa mengirim Gagak berkepala tiga untuk dapat menjemput Zovan, ucap dari Kunpeng sembari melirik ke arah Gagak berkepala tiga, yang membuat Gagak ini dia langsung kena mental dan dia langsung menundukkan kepalanya di hadapan dari Kunpeng. Bahkan saat ini tubuhnya gemetar ketakutan. Sedangkan untuk Zovan mendengar apa yang diucapkan oleh Kunpeng, dia pun tahu kalau memang apa yang diucapkan oleh Kunpeng terdengar sangat sopan, tapi nyatanya di dalam setiap kata-kata yang ia ucapkan itu penuh dengan makna yang membuat Zovan dia pun tahu kalau sepertinya Kunpeng sungguh sangat tidak menyukainya ketika dia mendapatkan tamu yang tidak diundang. Karena memang Zovan dia juga tahu bagaimana mungkin mereka bisa mengklaim kalau diri mereka adalah seorang raja jika ada seseorang yang melewati wilayahnya seenak jidat, pikir dari Zovan. Tapi itu juga membuat Zovan dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Kunpeng kalau ingin menyambut dirinya, tapi itu semua tidak perlu, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia juga meminta kepada Gagak berkepala tiga untuk pergi. Dan terima kasih atas tunggangannya dan kau boleh pergi, ucap dari Zovan yang membuat Gagak berkepala tiga dia hanya dapat diam. Dia bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Apakah dia harus mengikuti apa yang diucapkan oleh Zovan atau menunggu perintah dari Kunpeng, karena dia juga tahu kalau Kunpeng adalah tuan dari dirinya, bukan Zovan. Ia takut kalau dirinya akan menyinggung Kunpeng. Sedangkan untuk Kunpeng dia pun kesal bagaimana mungkin Gagak berkepala tiga malah mengikuti apa yang diucapkan oleh Zovan, dan berani-beraninya membawa Zovan ke tempat dirinya tanpa persetujuan dari dirinya, yang membuat Kunpeng dia pun bertanya di dalam hati apakah Gagak ini dia mencoba untuk dapat memberontak, pikir dari dirinya. Namun untuk Gagak berkepala tiga dia pun hanya dapat tertunduk dan dia bergumam di dalam hati kalau dia terpaksa, dan dia juga meminta maaf kalau dia sudah dipaksa. Sebenarnya dia juga nggak mau, pikir dari Gagak itu. Tapi melihat sikap yang ditunjukkan oleh Kunpeng membuat Zovan dia pun mengatakan dan dia meminta maaf atas gangguan yang telah ia timbulkan, datang tanpa sebuah undangan dan cukup mendadak. Di sini Zovan dia juga mengatakan kalau dia sebelumnya memaksa Gagak itu untuk dapat mengantarkan dirinya ke tempat ini, dan jadi aku meminta maaf karena aku tidak mengabari dirimu sebelumnya. Jadi sekarang tolong maafkan aku, ucap dari Zovan yang membuat Kunpeng dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Zovan, karena Zovan berani-beraninya menggerakkan bawahannya sesuka hati, dan itu membuat Kunpeng dia sangat kesal dengan Zovan yang berani-beraninya bersikap sok suci di hadapan dari dirinya yang merupakan raja para binatang buas. Tapi di sini Kunpeng dia juga tahu kalau dirinya masih membutuhkan Zovan, jadi dia nggak boleh sampai terpancing akan emosinya, mengingat dirinya memang puncak dari segala raja. Jadi dia sangat marah ketika ada seseorang yang mencoba untuk dapat mengambil alih kuasa dari dirinya, dan itu membuat Kunpeng dia pun berpura-pura tersenyum. Dan ketika dia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba aja dia pun dipotong oleh Gusantong. Di mana Gusantong dia mengatakan memangnya apa salahnya jika ayahnya datang ke tempat ini.
Lagi pula ayahnya dan juga mereka adalah satu. Mereka semua adalah keluarga. Jadi dimanapun dia berada, ya ini rumahnya. Ucap dari Gusantong. Di sini Gusantong dia pun mengatakan memangnya seseorang perlu izin untuk dapat pergi ke rumahnya sendiri. Ucap dari Gusantong yang membuat Kunpeng dia hanya dapat tersenyum saja. Karena Gusantong dia masih terlalu polos. Dan itu membuat Kunpeng dia pun mengatakan kepada Gagak berkepala 3 kalau Zafwan adalah bagian dari mereka. Jadi Zafwan dia bisa pergi menemui dirinya kapanpun dan ya kapanpun itu tanpa perlu sebuah izin. Apakah kau mengerti ucapanku Gagak berkepala 3? Ucap dari Kunpeng yang membuat Gagak ini semakin takut. Ketika Kunpeng sepertinya dia sangat-sangat marah ketika kuasanya coba dapat diambil alih oleh Zafwan. Dan itu membuat Kunpeng dia pun kesal dan dia meminta kepada Gagak ini untuk segera pergi. Karena sebelumnya Zafwan dia minta kau pergi. Dan sekarang kau pergilah dan beristirahatlah karena kau nantinya akan pergi mengantarkan Zafwan. Ucap dari Kunpeng. Namun melihat Kunpeng yang sepertinya sangat marah membuat Gusantong dia pun bertanya, ada apa? Paman, kenapa kau terlihat sangat marah? Apakah terjadi sesuatu? Ucap Gusantong yang cukup polos yang membuat Kunpeng dia mengatakan kalau enggak ada apa-apa, cuman ya sedikit tidak nyaman aja. Namun di sini untuk Gusantong yang mendengar kalau sebelumnya Zafwan akan bersama dengan dirinya membuatnya pun mengatakan kepada Kunpeng kalau Kunpeng boleh pergi menyingkirkan Gagak yang sebelumnya karena ayahnya nggak perlu tumpangan untuk dapat pergi kembali. Ucap dari Gusantong karena ayah sebelumnya dia mengatakan kalau dia akan bersama dengan diriku, jadi dia nggak akan pergi. Ucap dari Gusantong yang membuat Kunpeng dia pun bertanya apakah benar Zafwan dia akan tinggal di tempat ini. Lantas jika itu benar, bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepada dirimu? Apakah kau akan mengabaikan ini semua? Ucap dari Kunpeng yang membuat Zafwan meminta kepada Kunpeng untuk tenang, kalem, dan jangan panik. Di sini Zafwan dia juga meminta kepada Kunpeng untuk tenang dan berikan dia sedikit waktu untuk menjelaskan pencapaian yang telah ia lakukan. Di sini Zafwan dia pun mengatakan kalau tugas yang telah diberikan oleh Kunpeng sebelumnya telah diselesaikan karena dia baru saja bertemu dengan salah satu binatang suci yang lainnya yaitu leluhur naga emas Longsu. Ucap dari Zafwan yang membuat Kunpeng dia pun bertanya apakah ada sesuatu yang diberitahukan oleh Longsu? Ucap dari Kunpeng dan hal itu dibenarkan oleh Zafwan. Di sini Zafwan dia pun mengatakan kalau dia telah mendapatkan semua informasi tentang apapun yang dimiliki oleh Kunpeng dan juga seluruh para binatang suci termasuk semuanya. Dari zaman kuno hingga saat ini. Ucap dari Zafwan yang membuat Kunpeng dia pun mengatakan kepada Zafwan kalau sepertinya Zafwan sudah tahu akan segalanya. Lantas sekarang apa yang akan kau lakukan? Ucap dari Kunpeng yang membuat Zafwan dia pun mengatakan ya apalagi yang bisa ia lakukan karena saat ini mereka memiliki musuh yang sama. Jadi ya sudah mau bagaimana lagi. Lagi pula mereka juga memiliki tujuan yang sama. Jadi suka gak suka mereka juga harus bekerja sama. Ucap dari Zafwan. Dan di sini Zafwan dia juga mengatakan berkat bantuan yang telah diberikan oleh Kunpeng di awal-awal season 1 yang awalnya tidak memiliki apa-apa sampai memiliki segalanya, mulai dari istri, anak, teman, keluarga hingga api biru itu. Tapi sekarang karena kau juga pada akhirnya aku harus melepaskan semuanya. Ucap dari Zafwan. Jadi sekarang aku tidak tahu apakah aku harus membencimu atau berterima kasih kepada dirimu. Ucap dari Zafwan yang membuat Kunpeng yang mendengarnya dia pun tersenyum, di mana dia mengatakan ketika mereka awal pertama kali bertemu dan ketika kau kembali bertemu denganku lagi saat ini, memangnya apa yang berubah? Kau juga harus melepaskan segalanya. Yang intinya jika kau ingin mengklaim semua pencapaian yang kau miliki, maka kau juga harus siap untuk dapat tetap hidup hingga menyaksikan kemenangan hingga akhir. Ucap dari Kunpeng. Sidi Kunpeng dia pun mengatakan kalau dirinya tidak meminta kepada Zafwan untuk melepaskan semua dendam. Dan aku juga tidak berekspektasi kalau kau akan mengucapkan terima kasih setelah apa yang aku berikan. Dan kita hanya terikat dengan nasib yang sama. Dan sekarang aku dan juga para binatang suci yang lainnya, kami membutuhkan bantuanmu, tubuh manusiamu untuk dapat membantu kami menyelesaikan tugas. Yaitu membantu kami kembali ke alam kudus. Dan ketika kau menceritakan tentang Kaisar Surgawi dan juga warisannya, serta yang lainnya, aku langsung sadar kalau kau adalah sesuatu yang berbeda. Kau sama seperti kami. Kau terkurung di dunia bawah. Dan aku juga telah menduga kalau kau tidak mungkin mengecewakan diriku setelah kita bertemu di tempat Thunderbird berada. Dan setelah mendengar semua ceritamu, aku juga sadar kalau kau memang benar adalah murid dari Kaisar 9 Neraka. Dan apakah kau juga mendapatkan sebuah wajangan dari kadal emas itu? Tanya dari Kunpeng yang membuat Zafwan dia pun membenarkannya.
Dan di sini Zofan dia pun menceritakan segalanya setelah apa yang dia dapatkan dari Longsu tentang bagaimana caranya mereka kembali ke alam kudus, yang membuat Kunpeng yang mendengar semua cerita itu dia pun tersenyum. Dan untuk Kunpeng yang mendengar itu semua membuatnya pun tersenyum, dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata memang ada jalan untuk dapat kembali ke alam kudus. Dan dia juga mengatakan kalau sepertinya perjalanan yang dilakukan oleh Longsu berpindah-pindah tempat ketika dia akan dikirimkan ke alam dunia fana ini ternyata tidak sia-sia, membuat dirinya tahu bagaimana caranya untuk dapat kembali, dan itu sangat membantu bagi mereka untuk dapat kembali ke alam kudus, dan itu semua jauh lebih baik dibandingkan dengan dirinya yang tertahan di tempat ini. Tapi ketika Kunpeng dia mengatakan kalau sepertinya jalan untuk dapat kembali itu telah terbuka, tentunya itu akan memberikan mereka sebuah kesempatan untuk dapat menang melawan Kaisar Surgawi. Dan di sini untuk Kunpeng yang mendengar kalau ternyata ada jalan untuk dapat kembali, membuatnya pun tahu kalau sepertinya itu semua karena teknik mata Dewa Komning yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi tidaklah terlalu sempurna, yang memberikan mereka sebuah kesempatan untuk dapat kembali ke alam kudus, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka semua. Dan itu membuat Kunpeng dia perlu meminta kepada Zofan untuk tetap hidup dan juga membantu mereka untuk dapat kembali ke alam kudus. Dengan begitu mungkin keajaiban akan menjadi milik mereka, ucap dari Kunpeng yang membuat Zofan yang mendengarnya dia merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia tahu para binatang buas mereka semua memiliki dendam dengan Kaisar Surgawi, tapi tidak dengan dirinya. Jadi dia nggak terlalu peduli juga tentang apa yang akan dilakukan oleh mereka para binatang suci dengan Kaisar Surgawi. Dan kenapa aku harus terseret dengan masalah mereka, pikir dari Zofan. Dan di sini Zofan dia juga kesal kenapa dengan masalah Kaisar Surgawi dan juga para binatang suci dia harus terseret dengan masalah ini bersama dengan keluarganya, pikir dari Zofan, dirinya dan juga istrinya. Tapi di sini untuk Zofan dia juga memanggil Gusantong, dan dia juga mengatakan kepada Gusantong kalau dirinya datang ke tempat ini untuk dapat menjemput dirinya, dan kita tidak akan lagi dapat berpisah. Ucap dari Zofan yang membuat Kunpeng dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Zofan, karena Zofan dia masih memiliki tugas untuk dapat pergi membuka gua angin langit dan juga bumi. Tapi kenapa dia mau membawa Gusantong, yang membuat Kunpeng dia pun bertanya apakah Zofan ingin membawa Gusantong pergi, pikir dari dirinya. Dan kenapa Zofan ingin membawa Gusantong pergi dari Kunpeng akan dibahas di part selanjutnya, karena memang ada alasannya. Karena Zofan nggak mau Gusantong jadi makanan dari Kunpeng. Nah, maksudnya apa bang? Jadi makanan. Nah, nanti besok ada jawabannya. Karena sebelumnya Kunpeng itu jadikan rekannya itu makanan. Makanan siapa? Nanti ada jawabannya di episode selanjutnya. Bye, thank you. Dan untuk episode pertama dari Legend of Emperor yang gua bikin tadi siang, menurut kalian bagaimana coy? Jalan ceritanya apakah ada sesuatu yang menarik di situ? Atau ya, so-so lah biasa aja? Terus aja, dapatkan di kolom komentar ya coy. Thank you.